Mari kita bahas soal-soal di sesi 31. Yuk kita bahas soal nomor 1. Gambar bendera ini adalah gambar negaranya Libya. Warna merah menggambarkan darah yang tumpah dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Warna hitam melambangkan masa-masa sulit dan kelam di bawah penjajahan Italia serta rezim otoriter sebelumnya. Warna hijau mewakili harapan, masa depan yang lebih baik, serta kemakmuran dan kekayaan pertanian Libya. Bulan sabit dan bintang putih merupakan simbol Islam sebagai agama utama di Libya. Yuk kita bahas soal nomor 2. Ibu kota Filipina adalah Manila. Kota ini terletak di pantai timur Teluk Manila di pulau terbesar dan terutara Filipina, yaitu Luzon. Manila adalah ibu kota dan kota terpadat kedua di Filipina. Meskipun kota Manila adalah ibu kota resmi, Metro Manila berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang lebih luas. Hampir seluruh wilayah Manila terletak di atas endapan aluvial prasejarah yang dibangun di tepi perairan Sungai Pasig dan di atas tanah yang direklamasi dari Teluk Manila. Lahan di Manila telah banyak diubah akibat campur tangan manusia. Telah terjadi banyak reklamasi lahan di sepanjang tepi laut sejak awal hingga pertengahan abad ke-20. Beberapa variasi topografi alami kota telah diratakan. Yuk kita bahas soal nomor 3. Keledai atau himar adalah hewan domestik dari keluarga kuda. Keledai merupakan keturunan keledai liar Afrika. Bahasa latinnya Equus africanus dan telah digunakan sebagai hewan pekerja selama setidaknya 5.000 tahun. Keledai merupakan hewan jinak yang digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang. Ada lebih dari 40 juta keledai hidup di dunia ini. Sebagian besar ada di negara berkembang, di mana mereka sering dijadikan hewan pekerja. Ukuran keledai sangat bervariasi, bergantung pada ras dan kondisi lingkungan. Dan tinggi layu berkisar dari kurang dari 90 cm atau 35 inci hingga sekitar 150 cm atau 59 inci. Keledai pekerja di negara-negara termiskin memiliki harapan hidup 12 hingga 15 tahun. Di negara-negara yang lebih makmur, mereka mungkin mempunyai umur 30 sampai 50 tahun. Yuk kita bahas soal nomor 4. Perayaan Hari Ibu di Indonesia berbeda dengan perayaan Mother's Day yang diperingati di beberapa negara di dunia. Di Indonesia, Hari Ibu dirayakan setiap tahunnya pada 22 Desember. Tanggal tersebut dipilih karena memiliki makna dan sejarah yang penting bagi perempuan di Indonesia. Hari Ibu pertama kali dicetuskan saat dilaksanakannya Kongres Perempuan ketiga di Bandung pada 1938. Saat itu, seluruh organisasi perempuan yang hadir sepakat menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Hingga akhirnya Presiden Soekarno menetapkannya secara resmi melalui Dekret Presiden Republik Indonesia Nomor 316 tahun 1959. Peresmian ini dilaksanakan tepat pada hari ulang tahun Kongres yang ke-25 sejak Kongres 1. Kongres Perempuan Indonesia 1 diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di kota Yogyakarta. Pelaksanaan kongres ini menjadi dasar dari terbentuknya Hari Ibu di Indonesia. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 30 organisasi perempuan dari berbagai daerah. Beberapa di antaranya yaitu Organisasi Wanita Utomo, Putri Indonesia, Aisyah, Putri Budi Sejati, Wanita Sejati, Darmo Laksmi, Rukun Wanodijo, Jong Java, Wanita Mulyo, Taman Siswa, Jong Islamiten Bon, dan Jong Madura. Yuk kita bahas soal nomor 5. Kota Solok terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini berada di wilayah provinsi tersebut dan berbatasan dengan Kabupaten Solok serta Kota Padang. Kota ini merupakan titik persimpangan untuk menuju Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang jaraknya hanya sekitar 64 km. Bila ke arah utara akan menuju kota Bukit Tinggi yang berjarak sekitar 71 km untuk menuju kawasan Sumatera bagian utara. Sebelumnya, Solok merupakan ibu kota dari Kabupaten Solok dan sekarang menjadi enklave dari kabupaten tersebut. Dahulunya, kota Solok merupakan sebuah kenagarian yang bernama Nagari Solok. Yuk kita bahas soal nomor 6.
Dalam konteks pendidikan di Indonesia, IPA adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Ini merupakan mata pelajaran yang mempelajari alam semesta, termasuk biologi, fisika, dan kimia. IPA adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam, dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Orang yang menekuni bidang ilmu pengetahuan alam disebut sebagai saintis. Ilmu ini berfokus pada hukum-hukum alam yang mengatur materi, energi, dan interaksi antara keduanya. Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari sains ialah kuantifikasi. Artinya, gejala alam dapat berbentuk kuantitas. Yuk kita bahas soal nomor 7. Mata uang Korea Selatan saat ini adalah won. Won Korsel terbagi menjadi beberapa denominasi, termasuk koin dan uang kertas, dengan nilai yang bervariasi mulai dari 1 won hingga 50.000 won. Mengutip laman Institute for Basic Science atau IBS Korea Selatan, kode mata uang Korea Selatan adalah KRW. Penerbit mata uang Korea Selatan adalah Bank of Korea yang merupakan bank sentral negara itu sejak tahun 1950. Untuk setiap 1 won terbagi menjadi 1 sen atau disebut dengan jeon. Bank of Korea mulai beroperasi sebagai bank sentral Korea Selatan pada tahun 1950. Bank ini menggantikan tugas otoritas moneter sebelumnya, yaitu Bank of Joseon dengan wewenang eksklusif untuk menerbitkan uang kertas dan koin untuk negara tersebut. Yuk kita bahas soal nomor 8. Plat nomor kendaraan dari Kabupaten Pati adalah K. Huruf terakhir pada plat nomor yang berbeda digunakan untuk membedakan kendaraan dari daerah yang berbeda di dalam wilayah plat K. Untuk Pati, huruf-huruf tersebut adalah A, G, H, S, atau U. Contohnya bisa seperti K1234HS atau K2345GH. Yuk kita bahas soal nomor 9. Gambar di atas adalah gambar cermin. Bahasa Inggris cermin adalah mirror. Yuk kita bahas soal nomor 10. Makanan utama bunglon adalah serangga. Bunglon menangkap serangga dengan cara membuka mulut lalu menjulurkan lidah panjangnya yang dilapisi zat lengket ke arah sasarannya. Lalu serangga tersebut menempel di lidah bunglon tersebut yang kemudian ditarik kembali ke mulutnya. Jarak jangkauan lidah bunglon adalah 2/3 panjang seluruh badannya. Beberapa jenis bahkan memiliki lidah yang lebih panjang dari panjang total badannya. Insektivora merupakan sebutan lebih spesifik untuk hewan yang memakan serangga. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload. Dan pada peraturan yang baru, kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.